Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala Super Spanyol 2022 antara Real Madrid versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor 1-3. Dengan kemenangan ini berarti Barcelona berhasil menjadi juara dari Piala Super Spanyol musim ini, padahal musim lalu mereka gagal melangkah ke final karena kalah lawan Real Madrid di babak semifinal. Dan ini juga merupakan gelar pertama bagi Xavi Hernandez sebagai pelatih dari Barcelona ya teman-teman. Saya memang tidak menonton pertandingan ini secara live karena pada hari Senin paginya saya punya janji dengan klien. Maka itu setelah saya nonton pertandingan London Derby antara Tottenham versus Arsenal, saya langsung tidur. That's why saya juga tidak membuat konten match review untuk pertandingan ini kemarin. Namun karena begitu banyak dari kalian yang request agar saya mengulas pertandingan ini, maka itu di konten terbaru hari ini saya akan memberikan analisa saya. Agar kalian bisa memahami apa sih sebetulnya kesulitan bagi Real Madrid dan juga apa sih kelebihan dari Barcelona sehingga mereka bisa mengalahkan Real Madrid. Dan untuk sementara ini juga Barcelona yang berada di peringkat nomor 1 klasmen La Liga. Saya bisa melihat bahwa tampaknya para pemain Real Madrid ini sudah tidak bergairah bermain bagi Real Madrid. Dan bukan saja di pertandingan El Clasico ini, tapi juga di dua pertandingan sebelumnya. Ketika lawan Valencia dan juga sebelumnya lawan Villarreal. Saya nonton dua pertandingan tersebut secara live. Kalau yang El Clasico ini memang saya gak nonton live, tapi kan saya nonton lagi secara full ya. Kita kan bisa nonton lagi pertandingan ini secara full. Jadi ketika saya nonton dua pertandingan sebelumnya dari Real Madrid, sebelum pertandingan final Piala Super Spanyol ini, saya sudah bisa mencermati bahwa para pemain Real Madrid tampaknya kekurangan motivasi. Padahal seharusnya mereka bisa dengan mudah mengalahkan Villarreal dan juga tentunya Valencia. Apalagi lawan Valencia, gak perlu juga sampai adu penalti. Tapi tampak pressing mereka nih gak seperti sebelumnya. Nah, saya gak paham kenapa. Memang sih kita tahu bahwa Real Madrid sudah kehilangan Casemiro ya. Tapi saya pikir gak bisa dipakai alasan juga bahwa Real Madrid sekarang sudah tidak ada Casemiro. Karena cepat atau lambat Casemiro juga akan hengkang dari Real Madrid. Sama juga nanti Luka Modric dan juga Toni Kroos serta Karim Benzema, mereka juga akan hengkang, mereka gak akan stay forever. Kan usia mereka sudah tidak muda lagi. Tapi masalahnya ketika para pemain Real Madrid itu tidak bisa fight, tidak bisa bermain agresif lawan Barcelona. Nah mungkin juga mereka menganggap enteng, tapi gak masuk akal juga kan jika mereka menganggap enteng. Because this is El Clasico. Ini adalah pertandingan yang prestisius bagi kedua tim. Gak mungkin mereka akan bermain santai di pertandingan ini. Maka itu para pemain Barcelona menunjukkan bahwa betapa hausnya mereka, betapa semangatnya mereka, betapa ngototnya mereka untuk bisa menjadi juara dari Piala Super Spanyol ini, mumpung juga pertandingannya di final lawan Real Madrid. Tapi tidak sebaliknya dari para pemain Real Madrid. Dan kalau menurut saya, Barcelona sial di pertandingan ini. Madrid yang hoki. Karena seharusnya Barcelona itu menang dengan skor lebih telak lagi. Kalau dari hitungan saya nih teman-teman, jujur nih, saya gak bluffing. Kalian tahu saya adalah fan dari Real Madrid. Tapi saya harus jujur ketika saya memberikan analisa saya. Seharusnya Barcelona ini menang dengan skor minimal 6-1. Berapa banyak saves yang dilakukan oleh Courtois. Dan dari 8 peluang emas Barcelona, 6 diantaranya bisa mereka hasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan dari Real Madrid. So what does that mean? Ya para pemain dari Real Madrid main tanpa arah. Artinya mereka gak paham bagaimana caranya mereka bisa menghentikan para pemain Barcelona menciptakan begitu banyak peluang. Dan bagaimana caranya mereka bisa build up attack. Kita tahu biasa mereka build up attack mengandalkan dua pemain yang bermain di fullback dan juga dua pemain yang bermain di sektor penyerang sayap plus satu pemain dari tengah. Nah kalian lihat gak ada bola yang jalan gak? Gak ada. Sedangkan dari Barcelona kita bisa melihat sinergi antar lini. Ada Araujo, ada juga Balde, ada juga Busquets, ada juga Frenkie de Jong, ada juga Pedri, ada juga Gavi, ada juga Lewandowski, ada juga Dembele. Nah semua pemain tersebut bermain sebagai satu unit. Jadi ketika mereka mengalirkan bola tampak jelas flow of the game mereka itu lebih rapi. That's why mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini. Itu pun peluang emas.
Dan betul Real Madrid juga bisa menciptakan peluang di pertandingan ini. Ada beberapa peluang emas, tidak sebanyak Barcelona. Jadi kita jangan fokus pada shot on target. Jadi bisa juga ada peluang emas tapi tidak on target. Nah kalau dari Real Madrid, kalau dari catatan saya, mereka nih punya 4 peluang yang berbahaya. Dari 4 peluang yang berbahaya tersebut, memang kita tahu Karim Benzema yang mendapatkan 2 peluang berbahaya tersebut, kan 1 dia bisa mencetak gol. Tapi kemudian peran dari pemain lainnya mana? Vinicius Junior, Valverde seperti apa? Kan mereka gak berkutik di pertandingan ini. Toni Kroos justru lebih sering melakukan foul. Gak ada tuh umpan-umpan direct yang biasa dia berikan. Luka Modric gak bisa bergerak. Kenapa? Karena tidak mendapatkan support dari pemain lain yang berada di tengah. Siapa pemain tersebut? Camavinga. Camavinga ini gak bisa dijadikan sebagai ball winner. Sayangnya kan Tchouaméni gak bermain di pertandingan ini. Kalau kita berbicara tentang ball winner, yaitu kalau nggak Tchouaméni, ya kalau nggak Ceballos. Tapi Ceballos kan pemainnya nggak sebagus Tchouaméni. Ketika memainkan Camavinga, Camavinga ini bisa nggak merebut bola, bisa nggak fokus untuk menyaring serangan dari Barcelona? Nggak bisa, karena dia juga adalah offensive minded. Oke, dia bisa 1-2 kali tahan di tengah, tapi kemudian dia akan maju ke depan. Ketika dia maju, siapa yang cover di tengah? Nggak ada. Jangan berharap Kroos dan Modric itu bisa melakukan defensif, bisa defend ya. Bisa defense secara konsisten dalam sebuah pertandingan. Enggak juga sesekali, oke. Tapi mereka juga kan offensive minded. Jadi ketika di tengah ini enggak ada koordinasi, ya tentu para pemain Barcelona akan dengan lebih mudah untuk mengalirkan bola. Dan juga memang Barcelona bermain bagus. Saya bisa melihat keindahan dalam permainan Barcelona. Meskipun mereka miss banyak chances. Nah, ini dia salah satu kelemahan dari Barcelona, bahwa para pemain mereka sering miss chances. Madrid cuma menang dari segi berlari. Jadi kalau kita melihat statistik dari distance covered, itu para pemain Madrid distance coverednya cukup luas. Tapi efektif gak? Enggak kan? Karena mereka sulit untuk bisa membendung serangan dari Barcelona. Bahkan Valverde pun harus mau gak mau turun ke tengah. Padahal kan peran dia adalah untuk attack. Jadi ketika ada pemain Real Madrid yang mendapatkan bola di tengah, harus membantu serangan secara cepat. Valverde dan Vinicius itu harus melakukan pergerakan. Tapi mereka bermain terlalu ke tengah. Kenapa? Karena pressing tinggi dari para pemain Barcelona. Jadi para pemain Madrid ini terkurung di area mereka sendiri. Nah sulit kalau sudah terkurung seperti itu. Benzema pun menjemput bola, tapi Benzema sendiri bisa apa? Kan gak mungkin satu pemain saja bisa mengubah permainan dari sebuah klub, kan gak mungkin. Dan memang Benzema mencetak gol terus ya dalam 3 pertandingan terakhir kan. Tapi ya kalau cuma Benzema ya akan sulit sekarang Real Madrid. Vinicius dan juga Valverde harus bisa perform. Dan dari Barcelona saya melihat peran pemain-pemain mudanya, Pedri dan Gavi ini bagus sekali. Bahkan Busquets saya melihat sekarang sudah mulai stabil permainannya. Itu gol pertama tuh bagaimana tercipta ketika Busquets bisa press Camavinga. Kemudian bola dapat ke Pedri ke Lewandowski ke Gavi. Ada gak pemain Madrid yang bisa bergerak cepat? Enggak, dari segi kecepatan saja mereka kalah. Kenapa? Karena sepertinya fighting spirit mereka gak sebaik seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin juga mereka coba untuk bertahan dan juga mengandalkan counter. Tapi sepertinya para pemain Barcelona sudah paham, kalau mau membuka pertandingan dari Madrid, jangan terlalu lama menguasai bola. Jangan cuma main possession. Pas yang cepat. Lakukan pergerakan tanpa bola yang cepat. Maka itu jika teman-teman perhatikan gol-gol dari Barcelona, karena para pemain mereka berada dalam situasi yang menguntungkan. Berada dalam free position. Apalagi pemain yang memberikan passing. Mereka bisa memberikan passing tanpa pressure. Kacau sekali permainan dari Real Madrid. Kaget saya melihat mereka bermain seperti itu. Saya kan cuma lihat skor line dari live score ketika saya bangun kan Senin pagi. Oh kalah. Wah ya udahlah, saya pikir memang nih kemungkinan Real Madrid akan kalah karena saya udah nonton kan 2 pertandingan sebelum lawan Villarreal tuh kacau banget Madrid. Harusnya sudah kalah 5-6-1 itu di game itu. Courtois banyak save, lawan Valencia juga gak ada bagus-bagusnya. Saya melihat permainan mereka, jadi sudah ada penurunan performa dari para pemain Madrid juga. Artinya apa? Kompetisinya kurang di antara para pemain yang berada di squad ini, which means manajemen harus datengin pemain-pemain baru, minimal 3 pemain. 1 di depan, 1 di tengah, 1 di belakang untuk memberikan persaingan. Belakang di flank lah ya, artinya di fullback ya. Sebelah kiri ini tampaknya lemah nih Madrid. Kalau gak mendatangkan pemain-pemain baru, gak ada kompetisi di antara para pemain yang sekarang berada di squad yang musim lalu tuh berhasil menjadi juara. Barca ini kan banyak pemain baru, kompetisi mereka di antara mereka untuk bisa masuk ke dalam lineup. Rafinha saja sudah sulit masuk ke lineup, bahkan dirumorkan akan dijual. Madrid pemainnya itu-itu aja.
ya mereka tampaknya sudah berada dalam zona nyaman juga. Nah, artinya harus ada pergerakan cepat dari manajemen untuk mendatangkan pemain. Meskipun yang saya baca berita terakhirnya bahwa tidak akan ada langkah-langkah dari manajemen untuk mendatangkan pemain. Ya udah, good luck, selamat berjuang. So, from Barcelona yang saya melihat permainan mereka itu, bahwa mereka dengan cepat melakukan passing, dan juga mereka tahu mereka harus memberikan umpan itu kemana, memberikan umpan ke salah satu flank. Karena di sana tampak Madrid lemah dari Carvajal dan juga dari Mendy. Dan gol kedua itu juga kan tercipta seperti itu ketika ada true pass dari tengah ke sektor flank dan kemudian ada Gavi yang memberikan umpan kepada Lewandowski. Gak ada yang menjaga Lewandowski. Rudiger ngapain tuh? Sebelumnya kayak apa tuh yang dia lari itu lawan timnas Jepang kan? Kayak gitu-gitu tuh kakinya. Lari pun gak bisa dia di pertandingan ini. But full appreciation to Gavi yang bisa memberikan umpan yang akurat. Sebelumnya kan Gavi sulit ya untuk berkreasi di pertandingan El Clasico ketika bermain di Bernabeu kan. Padahal kurang lebih sama nih pemain-pemain yang bermain ketika bermain di Bernabeu kan, tapi they can't press. Dan di babak kedua lihat saja tuh Busquets bisa menangin bola, bisa kasih umpan kunci ke Lewandowski, hampir saja dia mencetak gol. Dan kemudian Gavi yang ambil bola di tengah, Pedri yang ambil bola di tengah, kasih bola ke Lewandowski kasih lagi bola ke Pedri bisa umpan silang begitu. Jadi bukan saja pemain Madrid nggak bisa mengawal pemain Barcelona yang bergerak tanpa bola, tapi juga pemain Barcelona yang menguasai bola. Karena pemain Barcelona yang menguasai bola berkali-kali bisa memberikan umpan ke pemain Barcelona yang bergerak tanpa bola. Jadi nggak ada link antar lini di Real Madrid. Beda dengan Barcelona. Barcelona played very very well. Kalau saya ditanya memberikan nilai berapa bagi Barcelona, kalau dilihat permainan mereka di pertandingan final ini, dari 10 nih teman-teman, saya berikan angka 11. Gak ada sama sekali salahnya. Betul, Madrid mendapatkan banyak peluang setelah Barca unggul dengan skor 0-3. Wajar. Para pemain Barca bermain bertahan dan juga tidak ingin melakukan pressing yang bisa juga merugikan mereka jika mereka melakukan pressing yang terlalu keras ataupun kasar ya, sehingga nanti mungkin saja mereka bisa mendapatkan 2 kali kartu kuning atau juga kartu merah yang nanti bisa memberikan momentum kepada para pemain Madrid. Dan akhirnya Madrid hanya bisa mencetak 1 gol dari Karim Benzema. Oke. Dan saya melihat setelah pertandingan kan saya melihat tuh penyerahan trofi. Benzema cuma mendapat piring. Ngapain tuh piring mau dia cuci? Mau cuci pakai apa? Ya sebagai fan tetap saya support mereka. Saya support mereka kan sejak tahun 1990 dan ini bukan fase yang buruk juga bagi Madrid. Belum fase yang buruk bagi Madrid, tapi mereka bisa masuk ke fase yang buruk. Kalau para pemain yang sekarang berada di dalam skuad gak bisa improve, gak bisa bermain dengan motivasi tinggi seperti sebelumnya tuh lawan Villarreal udah kelihatan mereka gak kelihatan motivasinya. Ada ruang yang terbuka di lini tengah dari Real Madrid gimana? Padahal sebelumnya kan Tchouaméni ini sudah mainnya bagus dengan Valverde main rapat, mereka main compact. Kali ini bukan cuman gak kompak. Gak tahu ngapain tuh mereka, gak kolektif juga. So it's a good win for Barcelona dan saya ucapkan selamat kepada kalian yang merupakan fan dari Barcelona atas keberhasilan tim kalian dan kita tunggu nanti persaingan antara Barcelona dengan Madrid di La Liga dan juga nanti Real Madrid permainan mereka di Champions League saya harapkan bisa lebih meningkat dan juga Barcelona saya ingin nunggu nanti bagaimana mereka bisa bersaing di Europa League juga. Jujur, seharusnya Barcelona menang dengan minimal 6-1 di pertandingan ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.